أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أعلى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Terjemah ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Kita mengatakan kepada dunia bahwa solusi bagi segala permasalahan dunia adalah ajaran Islam. Untuk itu, kita mempersembahkan ajaran Al-Quran kepada dunia. Ketika saya berkunjung di Kanada, ada seorang wartawan bertanya kepada saya bahwa apa solusi yang kalian persembahkan untuk permasalahan dunia ini. Saya jawab bahwa kalian, orang-orang dunia, dan kekuatan dunia, kalian mengklaim bahwa kalian telah berupaya sekuat tenaga untuk mencegah radikalisme
dan untuk menciptakan keamanan dunia ini. Namun, masalahnya tetap saja terjadi. Kekisruhan tadi. Jika di satu tempat terjadi kekurangan, di tempat lain terjadi ledakan-ledakan. Jika di tempat itu sudah bisa dikuasai, maka tempat yang pertama tadi terjadi kekisruhan, kekacauan. Segala upaya duniawi untuk menyelesaikan kekacauan tadi telah dilakukan, telah diupayakan. Hanya ada satu upaya yang belum diamalkan, dan itu adalah solusi yang diberikan oleh ajaran Islam, berdasarkan ajaran Islam. Memang terdiam setelah itu, namun kita pun hendaknya melihat bahwa sangat tidak beruntung dalam hal ini, karena negeri-negeri Muslim memang mereka meneriakan simbol-simbol Islam, namun apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada umat Islam dan apa yang Islam kehendaki dari kita, yang mana suri toladannya telah diberikan oleh Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak diamalkan oleh mereka dan tidak berupaya untuk mengamalkannya. Sebagai dampaknya, yang paling terjadi kekacauan di dunia ini adalah di negeri-negeri Muslim justru. Tidak ada yang lebih logik dari itu. Sampai saat ini, tidak ada seorang wartawan pun yang bertanya langsung kepada saya bahwa jika ada amalan hakikat dari hukum-hukum Al-Quran ini, pertama-tama, islahlah diri umat Islam. Umat Muslim hendaknya mengislah diri. Mungkin pertanyaan itu ada dan memang mungkin dimunculkan oleh mereka atau terbetik dalam benak mereka. Untuk itu, ketika saya menyampaikan pidato di hadapan orang-orang non-Muslim, orang-orang gair, pertama-tama saya jelaskan kepada mereka kondisi umat Muslim pada saat ini. Lalu, saya berusaha untuk memperlihatkan wajah mereka sendiri, wajah negeri-negeri yang kuat itu. Dan di dalam berbagai interview, saya sampaikan kepada mereka bahwa ketidak mengamalkannya umat Muslim akan ajaran tersebut adalah merupakan dalil dari kebenaran Hadrat Rasulullah SAW. Karena Hadrat Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan jelas bahwa kondisi umat Islam di akhir zaman itu, mereka akan melupakan ajaran Islam yang hakiki. Dan mereka demi untuk kemaslahatannya sendiri akan diutamakan oleh mereka. Ketika kondisi ini terjadi, maka akan datanglah pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Karim, dan berkenaan dengan tanda kedatangannya telah disebutkan dalam Al-Quran Karim, dan juga Hadrat Rasulullah SAW telah mengabarkan akan kedatangan wujud tersebut dengan jelas. Untuk itu, bagi seorang Muslim Ahmadi, alih-alih kita khawatir dalam kondisi yang demikian, di satu sisi justru ini merupakan ajang untuk kita berbahagia, karena ini merupakan ketentraman. Yakni ketika Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kondisi yang beliau jelaskan tadi, khususnya kondisi para ulama yang beliau nubuatkan itu telah tergenapi. Dan kita menjadi saksi akan hal itu. Dan hal tersebut pun sudah diakui oleh orang gair, khususnya mereka mulai menyuarakan berkenaan dengan ulama mereka. Mereka berani, lantang, meskipun mereka sampaikan dengan suara-suara yang enggan. Dan kita para Ahmadi dari sisi ini berbahagia karena kita telah menjadi orang yang termasuk ke dalam orang
dalam penggenapan sisi lain dari nubuatan Rasulullah SAW. Dan kita telah beriman kepada pecinta sejati hadrat Rasulullah SAW dan utusan yang Allah Ta'ala kirim ke dunia ini, yang dengan perantaraannya kebangkitan Islam yang kedua telah dimulai. Namun, apakah hanya dengan hal tersebut akan menjadikan kita orang yang meraih tujuan kita? Ini merupakan pertanyaan yang setiap kita harus merenungkannya. Ayat yang saya tilawatkan tadi, di dalam ayat tersebut banyak sekali saya sampaikan di dalam pidato-pidato di hadapan orang gair, dan saya sampaikan kepada mereka bahwa Islam ketika mengatakan untuk menegakkan keadilan, maka untuk itu standar yang ditegakkan oleh Islam dijelaskan di dalam ayat tersebut. Dan kebanyakan orang sangat terkesan dengan pidato yang disampaikan itu. Dan mereka jelaskan di dalam kesan positifnya. Namun, tugas kita bukan hanya secara keilmuan memberikan kesan baik saja kepada mereka. Hadrat untuk memajukan lagi misi Hadrat Masih Maud alaihi salam, kita harus memperlihatkan amalan kita sendiri dalam menyebarkan misi Masih Maud alaihi salam ini. Kita memang tidak memiliki kekuasaan pemerintahan yang dengannya, yang melalui perantaraan itu kita bisa menegakkan hukum-hukum tersebut melalui level pemerintahan. Insya Allah ketika tiba waktunya nanti, kita akan perlihatkan suri toladan tersebut melalui level tersebut. Namun, pada saat ini, jemaat harus memperlihatkan suri toladan itu pada level masyarakat, lingkungan, dan jemaat. Dunia bisa bertanya kepada kita, baik, oke. Kalian tidak memiliki wewenang kekuasaan pemerintahan, tapi kalian kan memiliki nizam jemaat. Kalian merupakan sebuah jemaat. Kalian mendakwakan diri bahwa kalian berada di bawah satu tangan. Dan di dalam perkara lingkungan, kalian berurusan untuk itu. Lantas, apakah kalian standar keadilan dan kejujuran itu kalian tempuh di dalam menyelesaikan berbagai urusan? Allah Ta'ala di dalam ayat ini pada permulaan bagaimana menggunakan kata is, dan yang kedua adalah kata adil, yang maknanya adalah persamaan, keadilan yang menyeluruh, dan standar akhlak yang luhur, menjauhi sepenuhnya sikap berat sebelah dan memihak salah satu pihak. Jadi setiap kita perlu untuk melihat apakah kita memperhatikan hal tersebut dan kita apakah di dalam menyelesaikan suatu permasalahan kita memperhatikan hal tersebut atau tidak? Apakah kita siap untuk memberikan kesaksian untuk menegakkan standar tersebut? Apakah untuk menegakkan standar tersebut kita siap untuk memberikan kesaksian yang menentang orang tua kita sendiri? Apakah untuk menegakkan standar tersebut kita siap untuk memberikan keputusan yang bertentangan dengan kerabat kita? Pertama-tama untuk anak kita misalnya. Apakah untuk menegakkan standar tersebut kita siap untuk menekan yang menjadi hawa nafsu kita? Dan secara amalan, apakah kita bisa memperlihatkan hal tersebut? Ini semua hal-hal yang memang bukan sepele. Pada zaman ini,
Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pecinta sejati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperlihatkan suri teladan tersebut kepada kita, sehingga banyak sekali riwayat ketika ada seorang tuan tanah di Kadian, terjadi suatu kasus antara dua keluarga itu, dan untuk menjelaskan kebenaran di pengadilan, bagaimana Hazrat Masih Maud Islam tidak memperdulikan bahwa keluarganya akan rugi dengan keputusan itu, melainkan meskipun dia tahu bahwa beliau ini adalah pemiliknya dan mendapatkan bagian dari tanah tersebut, namun karena beliau tahu bahwa beliau alaihissalam selalu menegakkan keadilan dan jujur dalam memberikan kesaksian. Dan memang beliau melakukan hal tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam ini. Jadi, bagaimana beliau alaihissalam ingin menegakkan standar tersebut di dalam diri umat beliau, pengikut beliau. Untuk itu, beliau ingin menciptakan sebuah jemaat yang mengamalkan hukum-hukum Al-Quran Karim, yang standar kebaikannya luhur, tinggi. Untuk itu, beliau menerima sepenuhnya ajaran Al-Quran Karim dan mengambil janji dari kita untuk itu di dalam janji be'at. Di dalam Al-Quran Karim, dalam tempat lain Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, yakni permusuhan kaum musuh, tegaklah dalam keadilan, karena takwa ada di dalamnya. Beliau bersabda, saya katakan dengan sejujurnya bahwa bersikap baik kepada musuh memang mudah, tapi menjaga hak-hak musuh dan bersikap adil di dalam pengadilan kepada musuh, ini adalah sulit. Dan ini merupakan pekerjaan seorang yang betul-betul gentle. Beliau bersabda, kebanyakan orang, memang mereka mencintai musuhnya dan menyampaikan hal-hal yang manis di hadapan musuhnya. Namun, mereka merampas hak-hak musuhnya. Menekan. Seorang saudara mencintai saudara yang lainnya, dan di balik kecintaannya itu, dia menipu saudaranya dan merampas hak si saudaranya itu. Beliau alaihissalam menaruh harapan kepada para anggota jemaat beliau supaya standar mereka luhur dan mereka mengamalkan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Itu yang beliau harapkan. Orang yang jangan sampai termasuk ke dalam orang-orang yang merampas hak orang lain. Jika mendapatkan wewenang untuk memutuskan, maka putuskanlah. Jangan memperhatikan ikatan jasmani, persaudaraan di antara. Meskipun dengan keputusan itu dapat merugikan orang tua, dapat merugikan kerabat, dapat merugikan anak. Namun, standar keadilan yang tinggi harus ditegakkan dalam memutuskan. Jadi, suri toladan ini ketika kita tegakkan di antara kita, maka kita bisa katakan kepada dunia bahwa pada hari ini kitalah yang membawa revolusi di dalam diri dan mengamalkan ajaran Islam. Kita pun bersikap adil kepada musuh, memberikan kesaksian yang benar, meskipun itu bertentangan dengan diri sendiri, meskipun itu bertentangan dengan orang tua, dengan kerabat, dengan anak. Suri toladan ini
kita tegakkan ये नमूने supaya ये कायम कर karena di masa yang akan datang kitalah yang akan membimbing dunia. दुनिया की रहनुमाई हमने करनी है। Jika suri tauladan ini tidak ada, maka kita akan jauh dari perintah-perintah Allah Ta'ala अल्लाह ताला के हुक्म dan akan terjerumus menjadi orang yang khianat kepada atas janji-janji kita. Jadi setiap Ahmadi, khususnya ketika saya katakan और खास तौर पर kepada para pengurus hendaknya melihat, memperhatikan ये देखने की जरूरत sampai mana mereka melaksanakan amanat-amanatnya अपने ईमान तो dan हक अदा करते हुए इंसाफ sampai mana mereka bersikap और अदल के adil, standar mereka dalam bersikap adil, keputusan-keputusan yang mereka berikan, जो है apakah sudah आलम bersikap adil? Saya pergi ke Kanada, में कनाडा गया di sana pun तो वहाँ sebagian pengurus बाज अहदेदारों atau orang-orang yang diserahkan kepada mereka जिनके पास बाकायदा अहदा तो नहीं pengkhidmatan kepada mereka, बाज ada keluhan terhadap mereka dari orang-orang bahwa orang-orang ini, pengurus ini tidak bersikap adil dalam memutuskan. खिलाफ से काम नहीं लेते Terkadang sebagian orang mereka justru malah condong untuk memberikan keputusan kepada kerabatnya, memenangkan kasus kerabatnya di dalam memberikan keputusan. Oke. Memang keputusan harus diberikan bagaimanapun फैसला होना होता है dan memang keputusan terpaksa diberikan फैसला होना dengan लेकिन दोनों फ्री tapi kedua belah pihak harus होनी चाहिए merasakan bahwa suaranya itu didengarkan और सुनने के बाद dan फैसला करने वाले ने अपनी अकल के मुताबिक नतीजा अख्ज़ किया di dalam kasus ada एक तो इसमें मामलात में जिनकी पब्लिक डीलिंग kita berurusan dengan umum, yakni bidang Dewan Kodo, itu pun berurusan dengan umum warga jemaat से ताल्लुक है yang bertugas untuk memutuskan perselisihan di antara jemaat. Lalu bidang umur amah juga berurusan dengan umum, publik. Lalu bidang tarbiyat juga. Lalu islah komite juga. का शोबा है और इस्लाही कमेटी Lalu dalam beberapa perkara dibuat komisi untuk melakukan penyelidikan. तहकीक के लिए कमीशन बनाए जाते हैं Mereka pun tugasnya sama, berurusan dengan umum. काम बात तो हो Dan komisi pun mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak. Jadi setiap bidang tersebut काम है ketika memutuskan dengan segenap kapasitasnya, dia harus merenungkan, tadabbur, गौर और तदब्बर dan harus melihat, menilik sesuatu sampai pada kekedalaman. Lalu putuskanlah. करते हुए उस बारीकी को देखते हुए Berdoalah, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala, supaya diberikan taufik untuk bisa memutuskan dengan baik. Ada orang yang sebelum memutuskan, dia berdoa, hendaknya berdoa untuk itu. Terkadang ada juga orang yang mengatakan bahwa sebelum memutuskan, saya biasanya melakukan salat nafal 2 rakaat. Ada juga orang yang bersikap tidak peduli. ऐसे भी हैं Sebelum memutuskan dia tidak peduli apa-apa. Atau dia memutuskan karena kecondongan pribadi saja kepada satu pihak di antara dua yang berkasus itu. Begitu juga ketika berurusan dengan orang-orang, लोगों से मामलात ada juga bidang general sekretaris, sekretaris umum, जनरल सेक्रेटरी का शोबा है dan orang yang bekerja, staf yang bekerja di kantornya juga, adalah tugas setiap karyawan supaya tamu yang berkunjung ke kantornya harus diperlakukan dengan hormat, dengan baik. इज्जत और एहतराम से पेश आए Janganlah hanya ये नहीं memilih-milih orang yang dia sukai atau kawannya. Dia bersikap lembut, ramah kepada kawannya atau yang dia kenal. Tapi tamu yang dia tidak kenal, dia bersikap वाकिफ हैं tidak ramah atau sebaliknya dari itu. उनके साथ मुनफी रवैये हैं Dan yang tugas yang untuk mengawasi hal tersebut adalah diberikan kepada para atasan di berbagai bidang ketika berurusan. Jadi apakah staf karyawan yang bekerja di kantornya telah bersikap adil atau tidak साफ के तकाजे पूरे करते हुए terhadap orang-orang. अपना काम कर रहा है Ini merupakan amanat-amanat yang diserahkan kepada orang yang bekerja, yang bertugas, berkhidmat. करने वालों के सुपुर्द Dan siapapun yang diberikan beban pengkhidmatan, apakah diambil janji darinya atau tidak, bahwa saya या ना
akan melakukan tugas saya dengan segenap kapasitas, dengan mementingkan keadilan. इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए सर अंजाम दें। Siapapun yang menerima pengkhidmatan bagi dirinya, ना किसी भी शख्स का किसी भी खिदमत को कबूल करना itu sudah menjadi janji otomatis ही bahwa saya akan bekerja dengan memenuhi standar keadilan. Dan ini merupakan suatu amanah yang ऐसी ईमानत untuk menerimanya जिसकी जिम्मेदारी को harus didasari dengan ikhlas dan karena Allah Ta'ala. Memang setiap mukmin sudah wajib baginya, mesti baginya untuk menjaga amanat dan janji yang telah dia sampaikan dan melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Karim, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. الذين هم لأماناتهم Yani orang mukmin adalah وعهدهم راعون orang yang menjaga amanat dan janjinya yang telah dia sampaikan. ख्याल रखते हैं। Namun लेकिन जो orang yang bekerja secara ikhlas dan karena Allah Ta'ala, काम करने वाले हैं atau mereka mengatakan bahwa kami bekerja berkhidmat demi Allah Ta'ala, कि हम अल्लाह ताला की sedemikian rupa mereka harus berhati-hati उन्हें किस कदर मुताबिक karena mereka bebannya lebih berat dibandingkan mukmin biasa. जिनके खासतौर पर जिम्मेदारियां Saya pun perlu menjelaskan dalam hal ini bahwa jangan hanya beranggapan यहाँ ये भी bahwa कि सिर्फ ये ना समझे yang bertanggung jawab untuk hal ini, saya berbicara kepada pengurus level pusat saja. Tidak. Saya di sini pun termasuk para ketua cabang, para majelis amilahnya. Mereka harus mengevaluasi diri. Apakah mereka tengah bersikap adil atau tidak? इंसाफ Dan di sini pun saya tidak hanya berbicara kepada orang Kanada saja. Ada juga keluhan dari Jerman, dan di sini pun sama, di tempat-tempat lain pun sama, negeri-negeri lain. और यहाँ भी Jadi और दूसरे बाद ममालिक में भी perlu bagi kita untuk meluruskan sikap kita, akhlak kita. करने की Jika tidak, जरूरत है हर जगह। kita tidak akan memenuhi standar keadilan इंसाफ के तकाजे dan tidak hanya ना सिर्फ tidak memperhatikan amanat dan janji kita, melainkan kita akan तो ख्याल नहीं रख रहे pun disebut sebagai orang yang khianat. खयानत के मुर्तकब हो रहे हैं Allah Ta'ala berfirman और अल्लाह ताला bahwa Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. ख्याल करने वालों को Alih-alih berkhidmat untuk mencari ganjaran, करके सवाल justru के बजाय malah bersikap ना इंसाफ tidak adil atau bersikap sombong, को बराना justru itu akan menarik murka Allah Ta'ala, memancing murka Allah Ta'ala. Jadi, di mana ada kelemahan, kesalahan, kekeliruan, di sana untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan tadi, alih-alih mencari-cari alasan, उजरे लंग तलाश करने के बजाय justru kita harus beristighfar dan berupayalah untuk memperbaiki diri. Jadi, para pengurus kita hendaknya mengevaluasi diri, अहदेदारों को apakah mereka लेना चाहिए setelah berkhidmat sesuai dengan prinsip yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan standar keadilan yang telah diberikan. पूरे कर रहे हैं अपने Bagi orang yang berurusan dengannya, apakah dia berbuat adil kepada orang tersebut atau tidak? भी इंसाफ कर रहे हैं Hanya menjabat sebagai ketua cabang, sekretaris atau amir tidak ada artinya apa-apa. ये अमीर होना Tidaklah jabatan itu menjadi jaminan bagi dia supaya untuk dia diampuni di hadapan Allah Ta'ala. Tidak juga itu merupakan ihsan bagi jemaat karena kita menjabat suatu jabatan. Tidak. Jika amanat अगर ये अपनी ईमान dan janji itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti yang Allah Ta'ala kehendaki, कर रहे dan जो खुदा ताला चाहता है जिस तरह tidak dilaksanakan और खालिस हो dengan sebagaimana mestinya, dengan ikhlas, maka tidak ada artinya apa-apa. तो कोई फर्क Jadi, secara ikhlas, बस demi Allah Ta'ala, setiap orang hendaknya berkhidmat seperti itu, lillahi Ta'ala, dan di dalam setiap memberikan keputusan, kita harus memenuhi standar keadilan. तमाम Jika ada kasus di hadapan kita yang berkenaan dengan hal itu, न्याय yang sebelumnya telah diberikan keputusan yang keliru oleh kita, lalu akuilah kekeliruan itu dan perbaikilah putusan itu. तस्लीम करते हुए Jika memang sebelumnya telah keliru, dan perbaikilah akhlak kita, अपने अखलाक को भी dan ingatlah perintah Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna, इस हुक्म को भी याद रखें yakni dia berbicara atau bersikap dengan halus lembut kepada orang lain लोगों के साथ dengan akhlak yang luhur.
Seperti yang saya katakan, अखलाक से बात करो। bahwa di setiap negeri di dunia ini, para pengurus perlu untuk mengevaluasi diri. Jika saya memberikan permisalan di Kanada tadi, karena di sana di Kanada ini jemaat sangat dikenal oleh orang luar, oleh non-Ahmadi. Dan setelah kunjungan saya ke Kanada itu, jemaat semakin dikenal lagi oleh orang luar. Dan di dalam pandangan orang Gair, lebih dikenal lagi. Jadi dari sisi ini, kita di dalam segala urusan harus memperlihatkan suri teladan yang baik. Setiap pengurus kita, khususnya, dan setiap Ahmadi pada umumnya, di hadapan dunia, mereka harus menjadi panutan. Di mana di dunia ini, fitnah dan kefasadan, dan merampas hak-hak orang lain, itu nampak di dunia ini, maka di sana, jemaat harus tampil dan memberikan contoh panutan menjadi panutan bagi keadilan, sehingga orang-orang dunia akan menyaksikan kepada kita bahwa bagaimana jemaat ini, seperti apa jemaat ini. Setiap anggota jemaat menjadi panutan bagi mereka. Jadi setiap Ahmadi hendaknya ingat bahwa tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada para pengurus saja, melainkan setiap Ahmadi pun bertanggung jawab dalam hal ini, supaya mereka memberikan contoh yang baik di dalam menjalin hubungan sesama. Dan berikanlah sikap adil dan sampaikanlah sikap kita supaya puncak yang luhur. Dan jangan sampai kita bersikap berat sebelah. Jangan sampai dia condong kepada salah satu pihak ketika memutuskan. Jadi kesaksian seorang Ahmadi dan keterangan yang dia berikan dari sisi keadilan dan kebenaran harus menjadi suri toladan, menjadi panutan, sehingga dunia mengatakan bahwa jika orang Ahmadi memberikan kesaksian, maka akan tidak bisa ditantang lagi katanya. Karena kesaksian yang diberikan oleh orang Ahmadi telah sampai pada standar keadilan yang luhur. Jika kita melakukan itu, di dalam ceramah-ceramah kita juga, di dalam obrolan kita, di dalam tabligh kita, benar. Jika tidak, seperti halnya yang orang lain, kita pun sama seperti itu jika kita tidak mengamalkannya. Setiap Ahmadi hendaknya ingat bahwa kita, di dalam janji baiat kita, telah berjanji untuk terhindar dari segala macam keburukan. Dan jika tidak memberikan perhatian kepada janji-janji tersebut, dan secara sengaja kita tidak mengamalkannya, maka kita merupakan pengkhianat. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan tanda seorang mukmin yang hakiki, yakni jika di dalam hati seseorang terdapat keimanan dan kekufuran, atau kebenaran atau kedustaan, tidak mungkin menyatu. Kebenaran dan kedustaan. Tidak juga amanat dan khianat bisa menyatu dalam satu tempat. Dalam satu hadis beliau bersabda, yang perlu diperhatikan oleh para pengurus, begitu juga oleh para anggota. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkenaan dengan 3 perkara, hati orang Muslim tidak bisa berkhianat. Ketiga hal itu adalah, pertama, bekerja dengan disertai niat yang tulus kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, bersikap baik kepada umat Muslim yang untuk sesama, ya, dan kepada orang lain, dan menyatu dengan jemaat muslimin. Seperti yang saya katakan, tanggung jawab kepada yang melaksanakan tanggung jawab kepada agama Allah Ta'ala dan bersikap adil, lalu melaksanakan itu dengan niat yang tulus, dengan yang ikhlas, inilah yang merupakan pelaksanaan dari hak-hak tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Bagi setiap orang perlu untuk melaksanakan hak orang lain, memenuhi hak orang lain. Jika kita
melaksanakan keadilan पूरे करते हुए dan एक दूसरे का हक अदा करने menjadi orang yang memenuhi itu, maka penuntutan hak dengan sendirinya akan hilang. Orang tidak akan ada yang mengatakan, berikanlah hak saya. वाले मैंने मेरा हक तो Dan inilah yang यही tanda yang diberikan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan muslim yang hakiki. Setiap Ahmadi hendaknya ingat bahwa फिर हर अहमदी को याद रखना menyatu dengan jemaat muslimin, कि जमात मुस्लिमीन से चिमटे रहना inilah yang akan menjadikan seseorang menjadi muslim yang hakiki. जो है यही हकीकी मुसलमान Pada saat ini, di dunia ini, hanya satu jemaat, इस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ yakni jemaat Ahmadiyah. Muslim, jemaat Muslim Ahmadiyah. जमात अहमदिया Inilah satu-satunya jemaat di dunia ini yang dikenal dengan sebuah nama. एक नाम से पहचान Selain itu, tidak ada jemaat lain yang bersifat internasional के अलावा और yang di dunia ini dikenal dengan satu nama. Jadi, dengan menyatu dengan jemaat tersebut बस इसके साथ dan menjadi bagian dari nizam jemaat और निज़ाम जमात का हिस्सा बनना dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kita akan menjadikan kita sebagai muslim yang hakiki. इस खुश Seberapapun orang Ahmadi bersyukur akan keberuntungan hal itu, itulah kurang, akan tetap kurang. Dan और हकीकी शुक्र rasa syukur yang hakiki itu adalah dengan के निज़ाम itaat sepenuhnya kepada nizam dan khilafat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap Ahmadi untuk menyampaikan rasa syukur yang hakiki itu. गुजारे की तौफीक Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap Ahmadi untuk memenuhi standar tuntutan keadilan. साफ के तकाजे पूरे करने वाले बने हो Jangan sampai इस किसी भी किस्म की jika diperlukan kesaksian, jangan sampai orang Ahmadi ini bersikap khianat. Setiap खयानत के मुर्तकिब न pengurus dalam jemaat ini hendaknya supaya mereka memahami जिम्मेदारियों को समझे bidangnya dan menjadi orang-orang yang melaksanakan keadilan dengan sepenuhnya, dan semoga mereka menjadi orang-orang yang memenuhi tuntutan keadilan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan ajaran yang indah. ये खूबसूरत Semoga ini terus berlangsung bagi anak keturunan kita, dan semoga kita harus berupaya untuk itu, supaya ketika tiba waktunya kita bisa menjadi orang-orang yang memenuhi standar keadilan di dunia ini. कायम करके दिखाने वाले हों Keadilan yang telah ditegakkan oleh Hadrat Rasulullah SAW, yang suri tauladannya telah diciptakan, telah diterapkan oleh pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW di zaman ini, ने कायम फरमाया yang harapannya telah ditaruh oleh beliau kepada para pengikut beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. अल्लाह हमें इसकी तौफीक भी अता फरमाए Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Yang pertama adalah जनाजे गायब पढ़ाऊंगा Mukarram Ahnan Muhammadin Kurdiah Sahib. मुकरम अदनान मोहम्मद दीप Beliau penduduk Halaf, Syria, जो हलफ के रहने वाले थे सीरिया के उनका Syria. जिन्हें Pada tahun 2013, 2000 teroris telah menculik beliau तंजीम ने dan mensyahidkan beliau. Beliau lahir pada tahun 71 di kota Halaf, Syria. 1971 Pada tahun 2003 beliau menikahi 3 seorang wanita, Madrat Sahibah, खातून dan mertua beliau Yasin Sharif Sahib. अदनान साहब के सुसर Pada tahun 2007 Bai'at masuk ke dalam jemaat ini. Lalu dengan tablik beliau, करके जमात putra-putri beliau, की तबलीग से selain itu के अलावा इनकी बेटी menjadi Bai'at, masuk jemaat. Dan di rumah Adnan Sahib mulai hangat dengan kisah-kisah jemaat. Karena Adnan Sahib ini tidak terpelajar sehingga beliau sering mengikuti para maulwi. Ketika istri beliau Bai'at pada tahun 2010, maka atas provokasi para maulwi, Adnan mengatakan kepada istrinya, jika kamu melihat MTA atau jika kamu berbicara masalah Ahmadiyah, maka aku akan talak kamu, katanya. Karena diprovokasi oleh para maulwi. Mertua beliau Yasin Sharif Sahib sering menasehati Adnan, lalu Adnan terdiam. Ketika dia pergi ke maulwi lagi, lalu dia lupa lagi. के पास जाते तो फिर भूल Mertua Adnan mengatakan pada tahun 2011 di rumah kami, istri beliau tengah membaca Al-Quran di rumah. Lalu datanglah Adnan ke rumah melihat kami membaca Al-Quran. Adnan mengatakan, teruslah baca Quran.
karena saya ingin mendengar tafsir kalian, katanya. Lalu pada saat itu kami sedang membaca surah Bani Israel. Idh yaqulu zalimun in tattabi'una illa rajulan mashhura. Yakni ketika orang zalim mengatakan bahwa kalian mengikuti orang yang dapat tersihir, katanya. Maksudnya Rasulullah, na'udzubillah. Saya mengatakan, mertua beliau mengatakan, saya mengatakan kepada Adnan bahwa adalah zalim orang yang menuduh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW adalah pernah tersihir. Dan tapi orang Muslim meyakini bahwa Rasulullah pernah disihir, katanya. Padahal akidah Jemaat Ahmadiyah itu dianggap keliru dan tidak pernah dan tidak mungkin. Mendengarkan hal itu, Adnan langsung mengangkat telepon dan menelepon para maulwi, apakah betul Nabi Karim SAW pernah tersihir? Maulwi mengatakan memang telah tersihir dan itu ada dalam Bukhari, katanya. Adnan mengatakan, saya adalah orang pendosa dan rendah, katanya. Saya tahu bahwa ada orang-orang terdekat saya berupaya untuk menyihir saya, tapi saya tidak terpengaruh saya oleh sihir itu, katanya. Lantas bagaimana Rasulullah SAW adalah kekasih Allah Ta'ala yang sangat dicintai Allah Ta'ala? Bagaimana saya bisa meyakini bahwa Rasulullah pernah tersihir? Lalu beliau menutup teleponnya. Lalu istri beliau mengatakan, setelah peristiwa itu, beberapa hari setelah itu, Adnan terus merenung, lalu mengatakan kepada saya bahwa saya berkeinginan supaya istri saya memiliki akhlak yang soleh. Saya melihat semenjak kamu masuk jemaat ini, katanya, telah terjadi revolusi akhlak dalam diri kamu. Begitu juga kamu mulai memperlakukan anak dan kerabat dengan baik. Ini adalah dari Allah Ta'ala. Untuk itu saya ingin beat masuk dalam jemaat ini. Lalu beliau beat masuk jemaat. Almarhum mengatakan sebelumnya, istri beliau mengatakan ada teroris yang menentang jemaat. Mendengarkan perkataan mereka, saya sangat sedih dan saya sampaikan kepada Adnan. Lalu Adnan mengatakan, biarkanlah mereka. Janganlah berdebat dengan mereka, dengan para teroris ini. Tugas kita hanya bekerja saja. Lalu pada tanggal 20 Juni 2013, badan teroris tadi, beberapa anggota menculik Adnan. Dan 2 bulan kemudian beliau ditembak dan disyahidkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika disyahidkan umur beliau 42. Memang saya mendapatkan mimpi, tapi tidak ada informasi, katanya. Suatu ketika ada satu penentang yang datang kepada saya dan mengatakan, apakah kamu menunggu suami kamu? Dia tidak akan datang karena dia telah dibunuh. Saya sudah menasihati orang itu, katanya, suami kamu untuk meninggalkan Ahmadiyah, tapi dia tetap mengatakan, saya tidak akan meninggalkan Ahmadiyah, meskipun kepala saya harus terpenggal, katanya. Memang pensyahidannya telah terjadi cukup lama, tahun 2013, tapi baru diketahui. Karena itu, istri beliau mengatakan, beliau adalah saleh, orang yang saleh, dan dawam salat, beliau senantiasa berwudu, dan beliau ayah yang penuh kasih sayang kepada anaknya, memperhatikan tarbiyat anak, dan beliau selalu menolong orang lain dan bersilaturahmi. Beliau dawam dalam canda dan berusaha untuk menjadi yang terdepan di dalam canda. Mertua beliau mengatakan, setelah menerima Ahmadiyah, timbul satu keikhlasan dalam dirinya, dan dia mewakafkan kendaraannya untuk orang-orang jemaat. Jika beliau sering menyetir, membawa para Ahmadi untuk acara-acara jemaat, dan membawa wanita juga sampai ke sadar lajnah untuk acara-acara jemaat. Dan ketika para Ahmadi ingin memberikan upah kepada beliau untuk bensin, beliau menolaknya. Beliau menanggung biaya bensin. Beliau selalu terdepan di dalam canda dan selalu mengatakan, karena canda ini banyak sekali keberkatan dalam pekerjaanku, katanya. Dan beliau memberikan permisalan juga bahwa ketika saya iuran dengan orang untuk membeli sebuah kendaraan, lalu Allah Ta'ala memberikan taufik setelah membayar canda, sehingga beliau terpisah dari sokongan orang lain dan membeli sendiri kendaraan itu.
ada satu kerabat beliau lagi, रिश्तेदार हैं इनकी beliau mengatakan beliau sangat dawam silaturahmi. वो कहती हैं कि सिला रहमी का Beliau mengatakan ketika terjadi kekacauan dan timbul suasana perang di lingkungan kami, di daerah kami ketika kondisi buruk, maka kami sangat perlu roti sekali. Jika ada pun itu sangat mahal. Dalam kondisi seperti itu, Adnan pergi sampai ke tempat yang jauh-jauh untuk membeli roti शहीद तमाम रिश्तेदार untuk kami. ममूर थे। वो दूर दराज के इलाकों से रोटी लाकर हमें दिया करते थे। Almarhum meninggalkan istri dan 5 anak. Beliau ada 2 istri. Dari istri pertama 5 anak, dari istri kedua 3. Alhamdulillah semuanya sudah sampai di Kanada, keluarga beliau. Jenazah yang kedua Mukarram Bashir Begum Sahibah, istri dari Mukarram Cimas Sahib Kadian. Pada tahun 2016, beliau wafat pada umur 93 setelah sakit panjang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada tahun 23 beliau lahir di Pakistan. Saat itu belum ada Pakistan. Daerah di Pakistan, di Hindustan. Pada tahun 44 beliau menikah dengan Cima Sahib. Cima Sahib pada tahun 47 beliau datang ke Kadian dan mewakafkan diri untuk menjaga Kadian. जब आने के वक्त किया तो ये भी Pada tahun 52 beliau almarhumah pergi dengan suami beliau ke Kadian untuk mengarungi kehidupan darwish dan sangat mencintai Kadian. Dan beliau menemani suami 36 tahun dengan baik sekali. Beliau bertakwa, mencintai orang lain, mukhlis. Jika ada yang meminta keluar ke rumah, tidak pernah membiarkan orang itu kembali dengan tangan kosong. Beliau biasa berpuasa penuh bulan Ramadan dan menamatkan Al-Quran Karim rutin. Dan beliau menasihati putra-putri beliau untuk sholat berjamaah dan itaat kepada nizam jemaat dan menasihati untuk itu. Beliau banyak berdoa dan beribadah, sabar juga, bersyukur, dan beliau memberikan tarbiyat dengan baik dan yang penuh kasih sayang kepada orang lain. Beliau biasa melihat kasyaf dan ru'ya. तमाम औलाद के रिश्ते खालिस दीनी मकासद को सामने रखते हुए किए इन्होंने। Almarhumah adalah seorang musiah dan meninggalkan 3 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. 3 anak laki-laki beliau adalah wakaf zindagi. Salah satunya adalah Tahir Ahmad Cima Sahib, dosen Jami Ahmadiyah. 1 putra beliau Mubarak Cima Sahib, in charge di kantor Ulia dan sekretaris Syura India juga. Semoga Allah Ta'ala memberikan derajat yang luhur di sisinya. Amin. Jenazah yang ketiga adalah Mukarram Rana Mubarak Ahmad Sahib. Beliau penduduk Lahore, lalu hijrah kemari. Pada tanggal 5 November 2016 beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayah beliau Rana Muhammad Yaqub Sahib, beliau beat berdasarkan mimpi. Setelah itu keluarga menentang beliau dan beliau terpaksa meninggalkan rumah. Lalu setelah itu ibu beliau menerima jemaat. Sejak kecil beliau senantiasa terdepan di dalam mengkhidmati jemaat. Sejak permulaan beliau memiliki keikhlasan dengan khilafat dan jemaat. Beliau mengkhidmati jemaat mulai dari tahun 67 sampai akhir. Lalu di Lahore beliau sebagai kaid majelis sekretarisma selama 30 tahun beliau sebagai ketua jemaat. Setelah itu beliau sebagai sekretarisma di Kabupaten Lahore dan sekretaris Tahrik Jadid dan Waqfi Jadid juga. Setelah pensiun
beliau mewakafkan diri रिटायरमेंट के बाद इन्होंने di dalam Al-Fazl. भी पेश किया था Beliau berkhidmat. कि नुमाइंदा के तौर पर खिदमत बजा लाते रहे Beliau sangat lembut dan pendoa, dawam dalam canda, mencintai khilafat. खिलाफत से दिली मोहब्बत रखने वाले मुखलिस इंसान थे Di Al-Fazl beliau sering menulis topik-topik dan topiknya sangat baik. मज़ामीन भी लिखा करते थे और उनके मज़ामीन Ketika beliau tinggal di Pakistan, beliau जब तक ये पाकिस्तान में रहे sering menjelaskan berkenaan kondisi di sana, dan उसके बारे में इतला beliau pun sering meminta supaya untuk mendoakan orang lain. Setelah 3 anak perempuan dan 3 anak laki-laki, beliau cukup punya banyak cucu juga. Semoga Allah telah meninggikan derajat almarhum. Begitu juga almarhum Syahid Almar. Semoga Allah telah meninggikan derajat beliau dan menjaga putra-putri beliau. Mereka sudah hijrah ke Kanada dari Syria. Semoga Allah Ta'ala menjaga mereka dan tujuan baik. Semoga Allah Ta'ala terus melanjutkan itu pada anak keturunan beliau. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر